Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kegiatan pesantren online ini, Ibu akan memberikan materi singkat dengan bertemakan akhlak zaman. Perkenalkan, nama Ibu Rina Kia. Seringkali kita mendengar plesetan tentang dasar anak gak ada akhlak atau dasar akhlak kids zaman now. Pernahkah nggak kita terbesit dalam hati atau berpikir, memang kenapa dengan anak zaman now? Ada yang salahkah dengan akhlaknya atau dengan anak zaman now-nya? Nah, ternyata dari plesetan kalimat gak ada akhlak itulah ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata berhubungan dengan akhlak kita. Contohnya, ketika kita jatuh, tersandung, apa yang kita ucapkan secara spontanitas dari mulut kita? Mengumpat dengan bahasa kata atau dengan bahasa binatang, bukannya mengucap innalillahi malah mengucap aduh sialan, aduh sakit, misalkan sakit sampai mengumpat bahasa binatang ya. Nah, kemudian ketika melihat pemandangan, bukannya mengucap bersyukur kita bisa diberi melihat pemandangan yang begitu indah, malah kita mengucap wah keren, wah mantap. Nah, itu ternyata hanya sebagian kecil contoh akhlak yang berkaitan dengan perkataan. Mungkin dari kebiasaan-kebiasaan di zaman now inilah mungkin tercetuslah plesetan gak ada akhlak atau kids zaman now tidak ada akhlak. Nah, perlu kita sadari bahwa akhlak itu adalah cerminan pribadi seseorang. Jadi setiap manusia pasti memiliki akhlak. Hanya saja tadi ada akhlak yang bersifat terpuji dan juga ada akhlak yang bersifat tercela. Dari contoh kebiasaan-kebiasaan tadi, kita bisa nih menilai yang mana nih yang perbuatan yang tercelanya, yang terpujinya. Sebelum kita bisa memastikannya, kita akan bahas dulu satu persatu apa itu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang pertama adalah akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah, merupakan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita memiliki akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berbakti kepada orang tua. Contoh kecilnya, membiasakan untuk salim ketika berangkat sekolah. Kalian mungkin masih merasa, sudah zaman sekarang memang kayak udah biasa aja, nggak usah salam, assalamualaikum, udah gitu aja. Pernah tidak mengucap assalamualaikum sambil saling kepada orang tua? Itu sudah merupakan contoh akhlakul mahmudah. Kemudian melaksanakan amanah. Kita sebagai generasi muda ini dengan konsentrasinya belajar, amanahnya adalah pergi dari rumah ke sekolah itu niatnya untuk belajar, tapi ternyata sampai depan kita tidak menjalankan amanahnya, yaitu dengan cara melipir ke warung, nongkrong di warung. Itu merupakan tidak melaksanakan amanah ya. Kemudian sopan dengan orang tua dalam ucapan, perbuatan, bersikap jujur, sabar, rajin dalam belajar, terutama hemat, optimis, pemaaf, dan menepati janji. Nah, itu sebagian dari akhlakul mahmudah. Kemudian yang kedua adalah akhlak tercela atau sering disebut dengan akhlakul mazmumah, merupakan segala perilaku atau perbuatan yang tidak terpuji, serakah, iri, dengki, riya, bahkan mengadu domba. Contoh hal kecilnya, ketika proses kegiatan pembelajaran, ada teman kita yang rajin, sering ke depan, sering bertanya kepada guru. Kita bukannya termotivasi dengan teman kita malah sirik, malah dengki sama orang tersebut, sama teman kita, sampai kita mengadu domba teman-teman yang lain untuk memusuhinya karena dianggap wah dia mencaper sama guru, dia mencari perhatian, dia bersengaja ingin menjelek-jelekan temannya yang tidak aktif. Padahal harusnya kita termotivasi dengan kemampuan teman kita atau keberhasilan rajinnya teman kita. Nah, jadi bagaimana Bu cara kita menjadi muslim yang berakhlakul mahmudah atau berakhlak terpuji? Yang pertama adalah watak. Watak itu terbentuk sejak lahir, merupakan fitrah, dan orang tua lah yang berperan penting dalam pembentukan karakter. Jadi ketika di rumah, kita bisa sharing kepada orang tua, minta saran, minta pendapat, bagaimana cara kita menjalani segala sesuatu kehidupan. Misalkan di sekolah, minta sarannya, belajar seperti apa, minta masukannya, minta bantuannya, supaya kita terbiasa untuk sharing, sehingga watak kita yang tadinya tertutup dengan orang tua menjadi terbuka, mau berbagi, mau bercerita dengan orang tua. Lalu kedua adalah pembiasaan. Kebiasaan baik, maka akhlak pun menjadi baik. Contoh tutur kata yang biasanya menggunakan bahasa binatang atau bahasa kotoran, misalkan ya,
Ketika mau ngobrol dengan teman, coba menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, ya. Kemudian tidak iri dengan teman. Ketika teman rajin, kita juga harus ikut dong, termotivasi. Oh, kita juga harus rajin. Teman kita mau bertanya, kita juga harus bertanya. Harus banyak ingin tahu. Jangan dijadikan ketika ada teman yang kita berhasil, kita malah iri dengki dan mengadu domba teman lainnya supaya membenci teman tersebut. Nah, itu merupakan akhlak yang nantinya akan menjadi akhlak yang tidak baik. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran. Bagaimana kita memilih teman di lingkungan pergaulannya dan di lingkungan sekitar, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah bagaimana cara kita menjadi akhlakul yang mulia. Demikianlah penjelasan secara singkat materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua bisa menjadi seorang muslim yang berakhlakul mahmudah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.